pula kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memperadaban peradaban yang umumnya diadab atau yang lebih bermakna. Jadi sebelum masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya, singkat dulu saya memperkenalkan diri. Mungkin daripada teman-teman sekalian sudah ada yang pernah ketemu dengan saya. Belum. Belum. Sudah. Jadi nama saya Awal Mubarak. Jadi teman-teman bisa panggil Awal. Awal. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, jadi kita akan membahas tentang ideologi sesuai dengan permintaan daripada Ibu Ketua Bidang SDK ya, Bidang FKK ya. Jadi sebelumnya ada yang pernah mendengar daripada kata ideologi? Pernah? Ada yang pernah? Ibu Ketua, Ibu Ketua ini? Ideologi adalah sebuah ide atau gagasan pemikiran seseorang untuk mencapai cita-citanya. Masih ada? Dari Sama Ci. Tidak ada namanya tiga muka. Ada. Ada? Berapa orang? 2. Dua orang. Nggak sempat ada enggak? Oh. Ya masih ada. Yang berpendapat Ideologi. aktif di ideologi. Sama Ci. Ya teman-teman. Sama jika Apa? sama jika Nah, apa kalau sama? Apa kalau sama? dijelaskan nih. Kau nak? Nih. Masih ada? Ya. Ini yang sudah lalu kali ini. Apa? Hah? Apa? Cara berpikir. Oke. Jadi sebelumnya kita masuk dulu kepada definisi daripada ideologi itu sendiri. Ya. Jadi ideologi itu dipengaruhi oleh filsuf Prancis, ya. Yaitu oleh pada tahun 1790-an. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideologi. Nah, itu terbagi dari dua kata, ideo dan Logi. seperti yang dikatakan tadi Ketua dan teman-teman dari sini yang sama, yaitu ideo dan ide atau gagasan. Kalau berarti ya, nah ideologi telah meliput daripada kajian tentang asal usul hakikat ide atau gagasan. Ya, nah tentunya ideologi itu sendiri adalah nilai yang mengundang cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi negara itu ada juga ideologinya. Ya. Ada yang tahu apa ideologi Indonesia? Pancasila. Pancasila ya. Di sini. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya dulu daripada Indonesia adalah Pancasila, ya tentunya pedoman kita dalam bernegara itu adalah Pancasila. Pancasila. Toh? Nah, jadi pertanyaan saya, misalnya ada sebuah negara yang tidak memiliki ideologi, apakah negara itu bisa? Bagaimana kondisi negara itu? Misalnya ada suatu negara yang tidak memiliki ideologi, Acak-acak. apakah tetap aman? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak aman? Siapa mana? Siapa? Eka. Kenapa tidak aman? Tidak ada ideologinya. Kenapa? Silakan angkat tangan. Tidak ada pedomannya, Kak. Apa? Tidak ada pedomannya. Tidak ada pedomannya. Tidak ada pendapat lain. Tidak ada. Ya, tentunya tidak aman ya. Orang juga dikatakan bahwasanya bahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, kemudian ideologi itu sebenarnya ada dua tipe, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pernah dengar ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Pernah? 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 Apa? Kalau pernah? Apa itu ideologi tertutup?
PKK ya. Kegiatan. Ideologi tertutup. Terbuka dan tertutup. Apa? Baru lihat juga. Hah? Usahakan jangan lihat juga ya pendapatnya bagaimana. Kan tadi sudah jelas bahwasanya ideologi, definisi ideologi seperti ini. Ya tentunya kalau ideologi tertutup bagaimana? Ya, silakan keluarkan pendapatnya bagaimana. Apa itu ideologi tertutup? Apa itu ideologi terbuka? Jadi pertanyaan saya dulu. Apa itu ideologi tertutup? Ideologi tertutup bisa mutlak adanya, maksudnya sesuatu yang sudah ada tidak mau diubah. Ya, gitu ya. Jadi ideologi tertutup itu, ya singkatnya ideologi tertutup itu ya sebuah ideologi yang tidak bisa diganggu juga. Ya. Intinya tidak ada lagi toleransi dalam ideologi itu, tidak ada, tidak akan dari saran dan kritikan. Ya. Nah, contoh ideologi tertutup itu ya bisa dikatakan ideologi komunisme. Ya. Tahu ideologi komunisme? Pernah dengar? Apa? Pernah dengar? Apa? Yang lain, yang lain. Ya. Yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial di mana kepemilikan bersama atas sumber daya dan produksi menjadi prinsip utama. Jadi ideologi komunisme itu, ya, jadi di mana sebuah negara itu tidak ada yang namanya harta sendiri, ya, di mana di situ kesetaraan. Ya, jadi misalnya masyarakat itu diberikan fasilitas gratis, misalnya pendidikan dan lain sebagainya, akan tetapi harta tahta bisnis dan lain sebagainya itu adalah milik negara. Paham tidak? Artinya masyarakat ini bisa meratakan, misalnya rumahnya ini sampai di sini tuh, kalian tetangga semua tuh, misalnya dikasih makanan gratis, ya tentunya dikasih semuanya. Akan tetapi kekayaan, harta dan lain sebagainya itu aset negara, milik negara. Tidak ada lagi yang bisa melakukan itu, dan kurangnya ketika negara menggunakan ini, nah tentunya negara itu kan tertutup, ya, tutup telinga daripada kritikan, daripada beda daripada Indonesia. Kan Indonesia itu kan bebas berpendapat, katanya. Nah, kita masuk ke ideologi terbuka. Jadi materinya sebentar aja deh. Ya sebentar aja. Ideologi terbuka. Ya. Bentuk ideologi yang tidak dimakan dan tergantung dari hasil kesepakatan masyarakat seperti itu. Ya. Jadi berbanding terbalik daripada ideologi tertutup, itu adalah ideologi terbuka. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ideologi terbuka itu ya bisa kasih dari kritikan dan saran, itu tidak serta-merta hanya mengambil keputusan sepihak saja. Nah, kita masuk kepada peran ideologi dalam masyarakat. Jadi yang pertama itu memberikan landasan pemikiran kepada masyarakat. Nah, tentunya ideologi menyediakan kerangka daripada pemikiran yang memandu individu atau kelompok dalam memahami dunia, mengambil keputusan. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu menyebutkan kelompok sosial. Ya. Jadi yang dimana ideologi ini dapat menentukan beberapa kelompok sosial, misalnya di Indonesia. Sila pertama Indonesia apa? Katakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan sebenarnya yang pertama sebelum ketuhanan yang Maha Esa apa di situ? Apa? Ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam. Ya, sebelumnya toh? Iya, sebelumnya. Nah, dikarenakan ini ingin mencakup semua agama Indonesia, maka diganti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah dikatakan mengapa itu menyebutkan kelompok-kelompok sosial. Nah, itu berbagai suku di Indonesia. Itu kalau tidak salah orang ada beberapa suku di Indonesia itu kan disatukan daripada ideologi itu sendiri, ketika masyarakatnya itu memang memiliki pemikiran yang lumayan dewasa, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi ideologi dalam bermasyarakat.
masyarakat. Jadi sebenarnya pada kesempatan kali ini kan permintaan yang paling penting itu kan hanyalah data-data dari para ibu sendiri kan. Ketuanya kita bidangnya mereka. Ya, jadi pembahasannya cuma sebentar, jadi nanti setelah materi ya kita bisa diskusi-diskusi. Buat teman-teman yang ingin bertanya tentang ideologi silakan di luar daripada pembahasan kita pada hari ini ya bisa juga. Nah, fungsi ideologi dalam masyarakat. Nah, itu yang pertama itu adalah legitimasi kekuasaan, di mana ideologi sering digunakan oleh penguasa untuk legitimasi kekuasaan mereka, dan mereka mengatur kebijakan dan tindakan mereka dengan prinsip ideologis yang diterima. Penguasa dapat mengontrol lingkungan dan kepatuhan daripada masyarakat. Nah, kemudian itu yang kedua adalah pendidikan dan sosial. Itu adalah fungsi daripada ideologi untuk dalam bermasyarakat. Juga kontrol sosial, mobilisasi massa, mengejarkan visi masa depan masyarakat. Secara keseluruhan ideologi memainkan peran penting untuk struktur dan masyarakat mempengaruhi cara berpikir. Nah, jadi sebenarnya ideologi itu mempengaruhi cara berpikir daripada seseorang. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya ideologi itu sendiri tercipta oleh lingkungan sekitar kita. Jadi ada beberapa pendapat sebenarnya tentang ideologi. Jelas? Jelas? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi lagi sebelum ada yang ditanyakan? Belum. Ada yang ditanyakan? Jadi apa Kak peran itu ideologi dalam masyarakat? Peran ideologi dalam masyarakat. Oh, belum sampai situ ya? Belum apa? Sudah. Tidak jelas sih. Nah, jelas sih. Oke, jadi yang pertama itu memberikan landasan pemikiran, kemudian menyatukan kelompok sosial. Nah, kita sendiri tadi yang jelaskan itu sila pertama. Nah, contohnya itu menyatukan kelompok sosial. Nah, kalau tadi kan itu di sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Itu kan menyatukan beberapa agama di dalam sila pertama. Jadi kan kemarin pada saat sebelum diubah itu kan hanya merujuk kepada agama Islam. Nah, itu salah satu peran ideologi dalam masyarakat. Ada? Oh, yang katanya kakak tidak? Katanya kakak? Tidak. Oh, tidak pernah. Oke, ada yang ditanyakan mungkin tuh. Tanya nih. Ada? Atau ada yang ditanyakan di luar daripada ideologi pembahasan kita kali ini atau apa? Jadi satu tuh. Yuk. Bisa di luar pembahasan? Bisa. Jadi kalau saya tidak bisa jawab ya nanti saya jawab di luar toh. Tidak diskusi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya ingin bertanya. Perkenalkan nama dulu, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Haikal dari Prodi S1 Perawatan semester 2. Nah, pertanyaan saya, kan banyak dari masyarakat yang kita telah melihat banyak masyarakat yang bersuara. Namun kadang suaranya itu atau kadang usulannya itu hanya didengarkan telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri. Nah, pertanyaan saya, apakah
rakyat apabila suaranya saja kan Dewan Perwakilan Rakyat, itu dia yang mewakili rakyat, dia sendiri yang tidak mau mendengarkan suara rakyatnya, apa masih bisa dikatakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat? Kalau ingin dilihat daripada namanya ya masih bisa dipanggil DPR. Nah cuma kalau fungsi daripada DPR sudah tidak dijalankan, ya tentunya dia sudah melanggar daripada apa yang telah dia sumpahkan. Nah misalnya ada beberapa suara, misalnya kan sekarang yang lagi viral-viralnya panas-panas sekarang itu ya kasusnya siapa? Tina, toh? Yang dimana itu katanya Peggy, nah lain katanya ditangkap dan tidak ada bekas gunanya. Nah itu kan beberapa orang berpendapat bahwasanya itu bukanlah pelaku yang asli, tidak keadilan di negara ini ya tentunya tidak ditegaskan atau tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah di atas. Nah tadi pertanyaan daripada Hekal, apakah pemerintah masih bisa dipanggil pemerintah ketika seperti itu? Ya tentunya masih bisa dipanggil pemerintah, cuma ya kita melihat ketidakadilan ya tentunya kita harus melakukan tindakan. Karena kan kita sebagai mahasiswa ya harus sebagai penyambung lidah masyarakat. Nah, makanya ada aksi beberapa aksi demo untuk menyampaikan aspirasi daripada masyarakat kepada anggota DPR. Jadi tidak salah jika kan jadi tidak salah jika ada mengatakan hargailah orang yang menghargaimu. Jadi tidak apa-apa jika kita ada DPR, tidak usah dihargai. Hargailah orang yang menghargai. Ya itu menghargai orang yang tidak hargai kita toh. Nah sebenarnya puncak tertinggi daripada perputaran di Indonesia itu adalah masyarakat. Ketika masyarakat bilang tidak, seharusnya pemerintah mendengarkan yang dikatakan oleh masyarakat. Akan tetapi apa yang terjadi di lapangan ya tentunya itulah perbedaan yang sangat berbeda daripada apa yang harusnya terjadi di lapangan. Nah seperti misalnya ketika tadi katakan bahwa saya tidak menghargai orang yang tidak menghargai kita, kita bisa saja di telinganya ketua DPR itu